Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, calon peserta didik Duka SMA atau SMK tahun 2023 dan orang tua siswa di rumah. Kali ini kita bertemu lagi dengan tim dari PPDB SMKN 11 Bandung. Alhamdulillah hari ini juga sudah ada ketua pelaksana dari PPDB di SMKN 11 Bandung yaitu Pak Parwanto. Selamat sore Pak. Sore. Sebelumnya perkenalkan diri saya sebagai pemandu acara pada podcast kali ini, Ibu Hani, tapi nama lengkapnya Ibu Hani. Pada hari ini juga ketua pelaksana kita Pak Parwanto. Pada sore hari ini kita akan dari acara yang namanya Ngobras, ngobrol bareng orang tua siswa. Karena kita juga sudah banyak dari IG, sebelum kita menuju ke pertanyaan, Pak, gue sih pengen ngobrol lagi untuk teknis pelaksanaan PPDB-nya mulai kapan nih tahap 2? PPDB tahun 2023 sebagai dari dua tahapan. Tahapan pertama nanti akan ada tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni. Terus yang tahap kedua mungkin dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Juni. Bagi Bapak Ibu atau calon pendaftar, silahkan berjuang untuk tahap 1 dulu. Kalau kira-kira belum rezekinya, nggak dikasih kesempatan untuk ikut ke tahap kedua. Ada jalur apa aja nih Pak di tahap 1? Untuk yang tahap 1, jalurnya ada 1 afirmasi. Oke. Totalnya 20%. Mana afirmasi ini dikelompokkan jadi 3 bagian. 1 afirmasi karena KITM, 12% kuotanya. Terus ada afirmasi ABK atau calon peserta didik berkebutuhan khusus, disabilitas, atau SIMI, kuotanya 3%. Afirmasi yang ketiga itu kondisi tertentu bagi mereka yang pada saat ini masih menjadi pahlawan COVID. Oke. Fasilitasi kuotanya 5%. Jalur yang keempat itu adalah prioritas terdekat. Jadi bagi mereka yang domisilinya berdekatan. Tapi ingat, prioritas terdekat bukan zonasi. Siapapun boleh daftar. Kuotanya 10%. Cuman siapa nanti yang keterima dan tidak keterima kalau pendaftarnya di atas kuota. Yaitu adalah orang-orang yang memiliki jarak antara sekolah dan tempat tinggalnya itu yang lebih dekat. Lalu yang berikutnya, yang kelima itu adalah perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Namanya bagi mereka anak yang kena dapat karena bapaknya pindah kerja, ini dikasih kuota 5%. Jalur yang keenam, prestasi nilai rapot. Ingat, prestasi nilai rapot persiapan kelas industri. Jika kalau ada bahasannya rapot, berarti basis untuk menseleksinya adalah nilai rapot. Kuotanya gede banget, bukan barang gede. Nah, coba mungkin ya 35%. Jalur yang terakhir di tahap 1 ya. Ini bagi mereka yang punya prestasi non akademis kayak olahraga, senian, punya kemampuan agama, Mas Gibra, Pramuka gitu. Dan buka jalurnya untuk kejuaraan sebesar 5%. Nah, ini penentuannya berdasarkan penskoran dari prestasi lombanya. Ingat ya bukan lomba, gokai eksibisi. Yang pastinya ada bukti kalau dia sudah mengikuti kejuaraan dan juara. Dengan tingkatan-tingkatannya mungkin ya Pak? Minimal yang bisa dipakai itu levelnya tingkat kota kabupaten. Oke. Juara bawah 1, 2, 3. Di bawah level kota kabupaten pun tentu biasa dipakai. Makin tinggi levelnya, misalnya punya provinsi, punya nasional, terus punya yang ASEAN atau internasional, skornya semakin tinggi. Semakin tinggi skor, semakin berpeluang untuk bisa menang dalam PPDB. Kedua, itu diperuntukkan bagi nanti yang posisinya belum beruntung di tahap 1. Oh, jadi bisa ikut lagi ya? Bisa ikut lagi. Yang tahap 1 nggak lolos, mau coba lagi, berjuang lagi di tahap kedua. Di SMK yang sama boleh. Yang ada 1. Dengan jurusan yang sama di tahap 1 boleh, gitu kan. Di Unpad juga boleh. Bahkan mau yang tahap pertama SMA, terus kedua SMK, tambah kebalikannya di SMK terus SMA boleh juga gitu. Tahap 2 yang tanggal 2 sampai tanggal 27 itu cuma hanya 1 jalur. Namanya adalah jalur prestasi nilai rapot. Sisa dari kuota tahap 1 hanya 25%. Jangan lupa tadi juga diselohi untuk tanggalnya 6 sampai
10 Juni 2023 adalah pelaksanaan PPDB tahap 1 Iya. dan 26 Nah, sampai 30 Juni itu tahap kedua. Berikutnya Pak, di SMK 11 ini gua tanya nih yang dari masing-masing jurusan ada berapa kelas sih bisa disampaikan? SMK 11 itu masih tetap membuka 6 program karya sentuh akuntansi dan keuangan lembaga. Nggak sering sebutnya AKL lah. Oke, AKL itu kita buka 3 kelas. 3 kelas. Terus desain komunikasi visual itu disebut dengan DKV. Itu kita buka 2 kelas. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kita sebut dengan MPLB. Rencananya dibuka 4 kelas. Tapi nanti pas masuk itu akan dikonsentrasikan. Jadi konsentrasi itu semacam pembelajaran khusus, lebih spesifik. Lebih spesifik ya. Yang 3 kelas itu akan dikelompokkan menjadi konsentrasi manajemen perkantoran. Yang 1 kelas akan dikelompokkan menjadi konsentrasi manajemen bisnis. Itu ya, itu harus ingat juga bagi yang keterima di MPLB, nanti konsekuensi apakah masuk ke manajemen perkantoran atau manajemen logistik. Mungkin nanti Anda yang bilang dia seleksi lagi ketika harus Ya, dulu kan merasakan hasil. ada cara pas untuk bisa memilah antara 2 tadi. Terus program kalian yang keempat itu adalah pemasaran. Kita sebut PL. Iya. Gitu ya. Kita buka 3 kelas. Terus bagi mereka yang dulu nyarinya RPL, namanya sekarang programnya adalah pengembangan perangkat lunak dan game. Sebetulnya PPLG itu dibuka 2 kelas. Kalau dulu NPL, biasanya kan orang juga banyak nanya RPL gitu ya. Sekarang PPLG ya. Terus satu lagi konsentrasi yang beban konsentrasi. Program kalian yang ke-6 itu namanya TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Ini nama lainnya dulu adalah TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Jadi kalau pengen yang masuk ke TKJ kok sekarang nggak ada ya? TKT. Nanti di kelas 11 konsentrasinya berupa BKJ, Teknik Komputer Jaringan. Maaf bukan. Kenapa? Program ini cuma buka 1 kelas. Aduh, 1 kelas aja ya. Iya. Ya, pasti saingan juga akan semakin Totalnya banyak ya. SMK 11 cuma baru mampu Menampung atau menampung sebanyak 15 kelas dari 6 program. Ya. Oke Pak, berikutnya nih apa aja nih Pak syarat-syarat yang harus disiapkan berkas-berkasnya atau upload apa aja sih bisa gitu kan untuk pendaftaran di tahap ke-1 dan tahap kedua yang umum, apa aja yang khususnya apa aja nih, ada nggak? Ada. Gini, untuk setiap yang ikut PPDB harus memenuhi syarat umum. Terus setiap jalur itu ada syarat khususnya. Masing-masing ya. Ya, jadi kalau jalurnya apa, ya harus syarat umum dan khusus. Tapi ada loh jalur yang tidak ada syarat khususnya. Apa? Nah, itu kita nanti ya. Oke, nanti dulu. Sekarang yang umum dulu aja. Oke. Syarat PPDB yang umum itu yang pertama ijazah. Yang mengatakan bahwa anak ini sudah lulus SMP, pakai B atau MTS atau sederajat. Gitu ya. Ijazahnya belum ada. Ya, Bisa diganti dengan surat keterangan lulus dari sekolah asal SMP. Bisa. Belum lulusan, kan berarti belum ada suratnya. Ya, berarti bisa pakai. Ya, solusi terakhir adalah kartu ujian sekolah. Kartu peserta ujian. Jangan sampai hilang tuh ya, yang kartu ujiannya ya. Itu membuktikan bahwa peserta ini adalah siswa kelas 9. Gitu loh. Bagi yang lulus tahun sebelumnya, itu sudah masih ada ya. Harus dong jasa. Itu wajib ya kalau yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, Oh ya, maksimal usia nih yang bisa daftar untuk di PPDB. Maksimal usia adalah 21 tahun. Karena 1 Juli 2023 itu maksimal usia. Sekarang 21 tahun ya. Iya, tapi ada yang tua-tua setelah SMP. Kalau ada ya. Insya Allah sebenarnya umurnya masih Zaman gini nih. Zaman kayak gini.
Baik, tadi yang Pesanan berikutnya, syarat berikutnya untuk syarat umum ya, ada akte kelahiran. Oke. Oke, syarat berikutnya juga adalah KTP kantung keluarga. Kartu keluarganya harus 1 tahun, Pak. 1 tahun Eh, udah domisili. usia dari kartu keluarga yang menunjukkan dia berdomisili gitu 1 tahun. tahun, lumayan gitu kan. Terus ini berlaku untuk semuanya. Rapot mau daftar apapun harus pakai rapot sebagai bukti bahwa dia itu sekolah Iya. kelas 1, kelas 2, kelas 3, 7, 8, 9 gitu kan. Rapotnya semester 1 sampai semester Semester 5. Oh. Nanti di scan semuanya per semester, jangan 5 rapot Iya. scan sekaligus, jangan Semester per berken. semester 1 file gitu ya. Oke, ingat ya. 1 semester 1 file untuk rapotnya. Terus Iya, Pak. syarat umum yang terakhir adalah surat tanggung jawab mutlak dari orang tua bahwa apa yang disiapkan orang tua itu dapat, gitu kan. Itu wajib karena orang tua ya. Wajib bermata ya seluruhnya. Untuk dapat surat tanggung jawab tadi ini gimana? Di web PPGB atau web Distrik.Jabar.Id ada, itu kan. Nanti di IG bolehlah dikasih link untuk bisa Oke, download, ya, gitu juga kan. gampang. Ya, Kalau bolehlah. teman kita di rumah nih bisa mau Inisiasi. ya dan disiapkan juga. Dan seribu itu sih Pak. Syarat khusus adalah syarat yang melekat karena jalur tertentu. Oke. Yang ada syarat khususnya pertama KTN. KTN berarti harus punya bukti bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam program penanganan kemiskinan, Iya. baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi kota gitu kan, atau bahkan level kelurahan tuh boleh. Iya. Syaratnya ada SKTM dan ditambah berita acara musyawarah kelurahan atas usulan penanganan kemiskinan. Itu ya. Itu Jadi yang SKTM saja tidak boleh. nggak boleh. Harus ada tadi ya. Ada Berita acara musyawarah kelurahan kelurahan. Itu kan kelurahan ya. ya tentang pendaftaran usulan penanganan kemiskinan. Itu ya. Itu yang terakhir, yang mengupdate aja. Gitu ya. Otomatis yang mendaftar SKTM syarat umumnya ada, Khususnya. tambah khususnya yang program KTN. Misalnya itu salah satu dia buat dosa banyak syaratnya. Kalau misalkan Punya siswanya pergi PKH, PPKS terdaftar, ya udah Daftar satu aja. Baik. Syarat yang misalkan jalur tugas orang tua, perpindahan tugas orang tua, berarti syaratnya adalah surat mutasi atau ditugaskan untuk dipindah pekerjaannya ke cabang yang lain misalkan. Tinggal dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan. Itu Kerjanya terkait. Jadi perusahaan formal berarti ya, betul pemerintah. Terus untuk yang tadi kondisi tertentu, Ya. jalur afirmasi kondisi tertentu, berarti harus ada surat keputusan tentang Satgas COVID. Kalau misalkan itu tadi. Ya, kalau Ya. posisinya jalur kondisi tertentu. Ya. Terus bagi yang daftar jalur ABK, CB, disabilitas, berarti harus ada diagnosa dari lembaga terkait berkaitan dengan kekhususan calon pendaftar ini. Jadi ada legalitas. Oh ini contoh, ya. kalau dia CB berarti dimunculkan dari lembaga mana menerapkan bahwa IQ-nya di atas 130. Itu contoh CB. Kalau punya ABK tertentu, ya dari lembaga yang berhak mengeluarkan ABK-nya ada, gitu kan. Sehingga itu nanti jadi acuan bagi sekolah yang diterima. Kira-kira penanganannya bagaimana pas waktu proses sekolah. Terus Yang prestasi kejuaraan ya Pak. Ya. Prestasi kejuaraan itu syaratnya adalah ada piagam, sertifikat, gitu kan. Itu semua di-scan ya? Iya, semuanya di-scan. Nah, saya tadi kira kan ada yang tidak perlu syarat khusus. Tidak ada satu prioritas terdekat. Oke. Nggak perlu syarat khusus. Itu Cukup syarat umum aja. ini yang itu aja ya? Iya. Berkas-berkasnya ini Syarat aja. umum aja. Oke. Terus rapor jalur prestasi rapat persiapan kelas industri. Oke. Itu juga syarat
umum saja. Saja rapor. Ada perusahaan Ya. khusus gitu lah. Tapi satu lagi yang lebih spesifik di SMK 11 itu bagi mereka yang ingin masuk ke program keahlian DKV, desain komunikasi visual, Ya. PPAG, Ya. yang RPA tadi ya, sama TJKT, Benar. Atau TKJ. nah TKJ pastiin bahwa yang bersangkutan siswa ini tidak mintawa. Oke, itu bisa dites di mana aja ya Pak ya? Boleh lah, Tahu mana ya? ke puskesmas boleh. Kalau lebih mahal ke rumah sakit, Silakan. Boleh ya Pak. boleh. Tapi yang jelas pastiin bahwa yang bersangkutan tidak mintawa. Khusus untuk yang mengajukan Urusannya tiga tadi. DKV, PPL, yes, sama TKT. PJKT. Oke. Berikutnya nih Pak, yang kelas industri tadi, yang persiapan kelas Ini industri. udah masuk ya, yang banyak ditanya ya. Iya, itu yang jadi banyak pertanyaan di setiap IG atau Instagram kita @official SMKN 11 Bandung. Ya. Banyak yang masih bingung mungkin ya. Hmm. Apa yang dimaksud dengan kelas industri? Persiapan kelas industri itu seperti apa? Apa bedanya dengan kelas yang lain? Ya. Apa dulu? Iya, yang itu. Terusnya apa aja sih atau gimana sih cara perhitungan mungkin dari pembobotan nilainya? Oke. Nah, itu yang jadi banyak pertanyaan di IG kita. Oke, buat ini penting jangan sampai kelewatan momen pemahaman ini. Kalau kehilangan momen berarti kehilangan kesempatan. Oke, betul. Contohnya ini, bagi calon pendaftar yang ingin masuk ke SMK mengandalkan prestasi akademik berupa ini ya award nih. Itu ada dua cara. Satu, ikut dulu jalur tahap 1 yaitu prestasi nilai raport persiapan kelas industri. Kalau tidak keterima boleh nanti menggunakan tahap 2 jalur raport dulu. Nah itu ya, jadi kesempatan 2 ya. Terus apa bedanya kok dibuka sampai 2? Udah 2 kali, tahap 1 ada, tahap 2 dari segi seleksi persiapan kelas industri yang dipakai cuma 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran. Ya, Oke, apa aja Pak? bahasa Indonesia, Oke. matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Oke, itu khusus yang untuk kelas industri 5 apa? Dan nilainya yang dipakai cuma itu aja. 5 aja. Nanti di rata-rata dulu per mata pelajaran dari 5 semester. Oke. Bahasa Indonesia keluar rata-ratanya berapa? Setelah itu dikalikan bobot. Ada pembobotan karya berbeda ya. Terus pembobotan ini berdasarkan program kalian yang dipilih. Tujuhnya yang dipilih ya. Iya pilih gitu loh. Udah buat simulasinya agak susah ya. Nanti cara ngitungnya kita share IG aja. Oke, itu nanti Ya. lebih jelas ya. Simulasinya di share. Bukan berarti ini ya Pak ya, bukan berarti nilai ya. Jadi kita cuma membantu Cara menghitung. Jadi kalau pengen DKV raport saya kayak gini, skor saya jadi berapa ya? Gitu ya. Skornya berapa? Iya. Kalau ngambil akuntansi, skor saya berapa ya dengan seperti ini? Oke. PPLG, skor saya berapa ya? Karena sih beda-beda ya. Nilai beda-beda. Karena kriteria tadi ya Pak ya, disesuaikan dengan memang program kalian gitu. Undang-undang. Gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan nilainya rapotnya 100 semua, itu maksimalnya berapa? Maksimal skor untuk kelas persiapan kelas industri itu 1.100 1.100 maksimal. dengan asumsi Nilai rapot. rata per mata pelajaran semua 100. Oke. Maka nilainya adalah maksimal 1.100. Yang ada pertanyaan yang paling mengis. Kristal dan kita ini. Terus kalau keterima SMK 11 minimal berapa? Nah itu ya, itu juga yang banyak ya. Kita lihat di IG juga itu banyak sekali menanyakan berapa sih minimal nilainya, kira-kira nilai apa sekarang segini masuk lah ya Pak gitu. Atau Bu gitu kan, atau admin gitu ya ke IG itu kan banyak nanya nilai minimalnya terimanya di jurusannya berapa segini bisa masuk lah ya mana gitu kok ya. Sering sekali ditanya. Jadi kalau belum pendaftaran ditanya terima dan tidak, nggak bisa jawab ya. Iya betul. Karena bukan jawab gitu kan. Maksudnya gini bahwa kalau nanti yang daftar jalur persiapan kelas industri ini melebihi dan
kuota yang 35% tadi. per program kalian. Ingat ya, per program kalian itu nanti akan di-ranking berdasarkan nilai skor. Nilai 5 mata pelajaran tadi itu di-ranking dari yang tertinggi sampai batas kuota. Nah, kalau ditanya batas kuota nilainya berapa, ya kita nggak usah jawab. Nah, karena emang belum kejadian daftarnya. Belum gimana? Iya, tapi kalau nanyanya nanti pas setelah pengumuman, bisa dijawab, bisa dijawab satu. Iya, nggak tahu ya daftarnya banyak enggaknya atau jumlahnya berapa dan nilainya bagaimanapun, itu kita bisa jawab. Ya, Untuk pada saat nanti tapi pengumuman. kelas industri atau persiapan kelas industri jalur ini tidak bermasalahkan ilmuwan. Jarak rumahnya berapa itu tidak masalah, Oke. tidak bermasalah sih Untuk rapot terutama ini. Iya, nggak masalah. Jadi mau deket mau jauh, yang dilihat diseleksi adalah nilai rapornya. Oke, itu jadi bedanya ya Pak ya. Industri Itu yang persiapan kelas industri. itu. Nah, kalau untuk rapor umum itu caranya menghitung adalah dengan melihat 7 mata pelajaran. Oke, bedanya itu ya. PJ, agama, PPKN, itu bisa matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Oke, 7 mapel. Jadi bedanya yang tadi itu 5 mapel pelajaran, kalau yang untuk umum itu 7 mata pelajaran. Iya. Itu di data Cara hitungnya dicurahin dulu 7 mata pelajaran per semester. ke bawah ini. Ya ke bawah ya. Satu semester jumlahin dulu ke bawah. Udah ketemu per semester, udah ketemu. Jumlah per semester tadi untuk 5 semester itu Oke, anak jadi dirata-rata sehingga skor maksimal ada 700. skor maksimal ya, skor maksimal. Nah, kalau tanya lewat minimalnya berapa? Sama jawabannya. Cuman gini, Kita jawab. di Dita nanti tidak akan dibuatkan cara menghitung rapot umum. Iya. Daripada nanti Pak ini Iya, ketukar antara kelas industri. Yang harus satu gue ya. Rapot umum masih nanti tak gaduhan. Nanti aja ya teman-teman, dikeluarinnya nanti aja. Yang maksudnya sekarang tidak ada dekat. Yaitu yang tahap ke-1 yang persiapan kelas industri. Kalau di luaran soal bilang bahwa kalau pakai rapot nanti semester tahap 2. Salah. Ada di tahap 1 ya. Ada tahap 1 Persiapan kelas industri. industri Persiapan kelas industri. dan kuotanya. Nah ini ya 35% ya. Jadi kemudian juga peminatnya juga banyak juga ya. Iya. Mudah-mudahan. Terus nanti kira-kira sekolahnya dicampur nggak, Bohan? Nah itu juga. Saya nanya juga, apa bedanya kelas industri sama kelas umum? Apakah ada perbedaan atau memang beda? Jadi kalau namanya juga persiapan kelas industri. Ini prinsipnya adalah pemerintah atau dinas pendidikan baru hanya menyiapin untuk kelas industri. Dan apakah bakal jadi kelas industri atau tidak, itu kembali ke sekolahan dan program karyanya masing-masing. Sudahkah punya komitmen kerjasama dengan industri untuk menjadikan kelas industri di jurusan tersebut? Itu kan, kalau sudah ada komitmen, maka siswa yang diterima dari jalur persiapan kelas industri ini akan diserahkan dulu ke pihak industri untuk diseleksi, dipilih oleh industri sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh industri. Nanti kalau udah diterima sama industri, maka orang-orang ini akan menjadi siswa Kelas industri. Dan apa sih bedanya kelas industri sama kelas lainnya? Gitu kan? Lah, kelas industri itu nanti industri sama sekolah punya komitmen sampai ya berarti yang lainnya tak penuhi sampai level kayak ikatan dinas, sehingga setelah lulus ini anak dipekerjakan di perusahaan tersebut secara langsung tanpa harus pendaftaran dari awal, seleksi Itu seleksi langsung dan terlibat dari rekrutmen dari perusahaan itu. Oke, tadi sudah terjawab ya bagaimana tentang kelas industri dan kelas
ini sebenarnya sama aja, cuma mungkin proses persiapan tadi yang jalur masuknya aja persiapan kelas industri. Baik, tadi untuk yang prestasi nih Pak, ada juga yang nanya ya, itu ketika di scan berkas-berkas yang harus disiapkan itu yang pasti tadi sertifikat, foto-foto juga mungkin harus dilantikan, ya foto-fotonya dilantikan, sertifikatnya medali atau tropinya juga ya, itu saya di scan juga. Yang pastinya adik-adik di rumah atau siswa dan orang tua juga diharapkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu ya berkas besar yang akan di-uploadnya. Di scan-scannya itu mulai dari sekarang sudah bisa dan siswa juga sudah menerima akun ya. Iya. Untuk saat ini Beberapa SNM itu semuanya yang nggak pemerintah sudah ada ya. udah bilang kalau udah terima akun. Sudah terima. Dan sekarang udah mulai bisa upload itu Kenapa? upload tersangka. Oh bersyarat. Sehingga kalau ini udah selesai sebelum tanggal 6, maka setelah tanggal 6 itu tinggal milih jalur, tinggal milih sekolahnya apa, terus milih program karirnya apa, gitu kan. Yang jelas untuk yang tahap 1 kan, itu hanya bisa milik 1 sekolah negeri, 1 sekolah negeri, 2 program keharian, 2 program keharian tersebut. Iya, sekolah tersebut, gitu kan. Terus untuk KETM, pilihan ketiganya boleh atau dianjurkan untuk diisi pilihan SMK swasta. Sehingga nanti bagi yang KETM akan ada 3 opsi pilihan. 3 aplikasinya ya Pak. 4 opsi. 4 opsi. 1 diterima di pilihan pertama. Kedua diterima di pilihan kedua. Ketiga diterima di pilihan ketiga. Atau tidak diterima semuanya. Ada 4 ya. 4 opsi. Kita nggak ada yang tahu ya. Karena itu sistem. Iya. Ya, baik Pak. Terusnya juga tadi juga masih ada pertanyaan tentang di tahap ke-1 masih ya Pak ya. Tentang apa ini persyaratan sudah, kemudian maaf sebentar. Mungkin data itu aja sih Pak yang sudah masuk ya. Tadi banyak pertanyaan tetap masih minimal nilai berapa tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk ini Pak, ada masa sandah kalau nggak salah nih ya. Pada saat rangkaian dalam kegiatan PPDB ini, jadi siswa itu memang harus selalu mengecek ya. Mengecek setiap akunnya pada saat proses pendaftaran. Itu dipastikan harus tahu akunnya dan sering-sering mengecek. Nah itu biasanya suka banyak yang lupa sudah daftar, saya sudah daftar ya tinggal tunggu. Nah ini kayak gimana Pak? Jadi setiap pendaftaran itu akan diverifikasi. Kalau udah terpenuhi segala syarat berdasarkan jalurnya dipilih, maka akan di-approve menjadi pendaftar. Kalau sudah jadi pendaftar, nanti akan masuk ke level seleksi. Setelah seleksi, baru pengiriman. Ada 20 pengumuman. Nah, bagi mereka yang sudah mendaftar, dalam artian sudah submit pendaftaran, terus diverifikasi, ada sesuatu yang dianggap kurang terpenuhi persyaratannya atau kurang lengkap ikuti persyaratan atau bahkan raport misalkan uploadnya kurang lengkap alamat itu hilang gitu kan, atau nggak jelas, nggak kelihatan, itu kan salah teknis ya gitu, atau salah nilai antara inputan nilai dengan raport yang di upload, jadi misalkan beda, atau koordinat yang tidak tepat gitu, itu kan tidak bisa di-approve oleh verifikator. Dia akan dikasih jawaban gitu kan, dikasih jawaban. Nah, jawaban ini tahun kemarin itu dimunculkan dalam bentuk tulisan chat ya, di aplikasi bukan di WA, bukan di telepon, tapi muncul di aplikasi. Nah, masa sanggah itu artinya maka didiskusikan kembali kekurangannya bisa
di ini nggak dipenuhi, enggak Bisa dilengkapi bisa dilengkapi udah. Nanti kalau udah dilengkapi, udah diverifikasi ulang terpenuhi syaratnya, nanti akan di approve untuk menjadi pendaftar, sehingga akan masuk tahap berikutnya yaitu seleksi. Jadi ini di kesempatan, jadi bukan udah daftar dijamin atau daftar belum sesuai dengan belum di approve sama verifikator, dikasih jawaban, udah akhirnya ditolak untuk ikut seleksi. Itu enggak. Jadi kita berupaya untuk setiap pendaftar bisa ikut seleksi. Iya. Gitu kan disebut seleksi. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti ya Pak ya. Nah tadi dari gelombang 1 bisa ikut lagi gelombang 2. Nah itu prosedurnya gimana Pak? Untuk pengalihan apakah otomatis bisa langsung daftar gelombang 2 atau gimana nih teknisnya? Yang diterima ini tahap 1 daftar luar. Oke. Tanggal 21 sampai 23. Yang tidak terima boleh ikut di tahap 2. Tahap 2 pun bebas. Bisa SMK zaman atau ganti ke SMA, jurusannya sama atau ganti jurusan itu boleh. Dan enaknya Tuhan untuk tiap tahap 2 rapot pokok itu SMK. Boleh pilih 2 SMK. 2 sekolah ya? 2 sekolah SMK. SMK ya? Ya, Boleh SMA bisa diklik tuh. Nggak bisa diklik ya, otomatis nggak bisa dari Bisa. sistem. Tapi satu pendaftar di SMK itu boleh memilih 2 sekolah, masing-masing Satu jurusan. Atau satu SMK 2 jurusan. Jurusan itu program keahlian. Nah ini program ganda. Ada juga misalkan boleh nggak sih yang satu akuntansi, yang satu PPLG bisa ya? Bebas. Oh bebas. Tidak harus tidak. Tidak. Yang jelas kalau SMK 11 ada 6 program, pendaftar boleh milih 2 di antara itu. Itu untuk yang tahap 2 ya Pak ya? Tahap 2. Oh yang lupa tadi, kita masuk kemana nih untuk pendataan PPDB? PPDB tahun ini secara online semua. Nah itu. Online ya. Online itu posisinya nanti bisa masuk ke distrik.jabarprof.go.id atau Sapa Warga. Itu bisa Sapa Warga masuk ke SID Super App gitu ya. Ini bisa 2 itu ya? Nah, tapi yang Sapa Warga ini sementara bisa untuk tahap 2. Bagi pendaftar yang mau tahap 1 dulu, nanti masuknya ke distrik.jabarprof.go.id. Itu aja sudah itu. Yang informasi juga sudah banyak juga ya, engage sudah nyari kuota ada di alamat tadi. Mau nyari Alamat aslinya di sekolah itu juga ada di sini ya Pak? Ada. Karena setiap sekolah wajib memberikan profil sekolah. Gitu kan, tinggal dipelajarin. Nah, mau ada yang nanya nih SMK 11 gimana? Oke, SMK 11 ada di Jalan Budi, kelurahannya masuk Sukaraja, Kecamatan Cijendo, Kota Bandung. Tapi posisinya itu perbatasan banget antara Kota Bandung dengan Cimahi. Kalau dari Bandung itu setelah Jalan Layang Cinindi, saya over ya, Jalan Cinindi sebelah. Oh iya Pak, ada juga yang istilahnya nih, Bu Pak, saya tuh dari daerah A, dari kota A, atau saya dari luar kota Bandungnya, misalkan daerah Indramayu misalkan, atau daerah Sukabumi misalkan. Itu gimana Pak? Selama SMP-nya Jawa Barat, anak tersebut bisa daftar langsung secara online. Karena setiap siswa SMP Jawa Barat yang lulus tahun 2023, lulus tahun ini ya, itu akan dikasih akun masing-masing. Minta akunnya melalui SMP. Gitu. Tapi bagi mereka yang di luar Jawa Barat, otomatis tidak punya akun. Maka harus pengajuan akun dulu.
gitu kan. Kalau nanti masuk di PPDB yang Jawa Barat, distrik.jabar.id, di menu pendaftaran itu diklik, itu kan ada permintaan username dan password. Bagi yang sudah punya akun, masukin aja, oke, bisa masuk gitu. Bagi yang tidak punya akun, mau pakai apa? Nah, klik di bawahnya ada yang namanya pengajuan akun. Klik dulu, ikutin audit itu untuk mendapatkan akun. Setelah punya akun, baru nanti ulangi masuk untuk pendaftaran, masukkan akun yang kita terima tadi. Jadi sekarang lebih gampang deh. Lebih mudah ya dengan online ini, memudahkan semua bisa mengakses juga, bisa melihat juga namanya kegiatan dari PPDB ini ya Kak ya. Iya. Itu wujud transparansi dan harapannya bisa menggunakan ini sebagai strategi untuk memenangkan persaingan. Karena kabar yang saya dengar, lulusan SMP Kota Bandung, MCFTS, tinggi swasta yang lulus tahun 2003, itu semuanya tidak bisa menampung di SMK, SMA negeri. Kemampuan daya tampung SMA, SMK negeri itu kurang lebih cuma 30%. Jadi kalau 100% berputin 30%, kan ketat juga persaingannya. Iya, tadi ya. Tapi harapannya media online, pendaftaran online, transparansi dengan aplikasi online ini harapannya bisa menjadi strategi. Mudah ya. Iya, bisa memantau peringkat berapa dan sebagainya, harus bisa dipantau. Iya, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang dari IG untuk sementara sudah masuk, kita sudah ada jawabannya dari Ketua Pelaksana PPDB tahun ini ya Pak ya. Mungkin kita akan ngobras juga di lain waktu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk juga Iya. ke IG, karena kita juga masih mantau IG-nya SMK 11. Dan harapannya apa yang kita bicarakan ini Iya. bisa menghapus dahaga teman-teman di sana yang ini gimana sih sebenarnya? Nah, sih dagang mau cari pertanyaan ini gimana caranya gitu ya. Nah, Buat SMK 11 juga welcome oke. ke siapapun Yang ingin mencari informasi, mencari lokasi 11 di mana. oke. Nah, gitu kan. Main Kedua, 11 tuh jurusan apa aja sih? Nah, Gitu kan. Gini. Terus ngobrol-ngobrol tentang segala sesuatu terkait dengan PPDB, kita siapin ruang informasi. Iya, pelajaran PPDB ya Pak. Nah, jadi tinggal bilang ke satpam di pintu gerbang, nanti diarahkan untuk ke arah ruang informasi. Tapi ingat, jam 8 Sampai jam 14. Oke. hari Sendiri sampai kerja. hari kerja ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Sabtu nih pengen melihat sekolah ya silakan saja. Kalau misalkan mau lihat lingkungan di SMK Negeri 11 Bandung, tinggal menghubungi satpam saja ya. Tapi kalau misalkan mau cari informasi, diingatkan kembali dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 14. Itu mungkin ya Pak. Satu lagi, berarti nanti yang outlet itu dibuka online-nya itu dari 8 pagi sampai 8 malam kemudian. Jadi di luar jam itu, maaf kalau tidak bisa mengakses, gitu ya. Karena itu ketentuan dari soundnya emang dibuka dari jam 8 sampai jam 8 itu akhir. 8 pagi sampai 8 malam begitu. Ada juga pertanyaan nih Pak. Untuk biaya, ada yang nanya biaya ya soal biaya PPDB bagaimana gitu kan ya? Iya. Itu mungkin gimana Pak? PPDB tidak dikaitkan sama sekali kan masalah pembelian. Emang. Jadi Bapak Ibu, adik-adik fokus aja Untuk mempersiapkan. Pilih jalur yang tepat, pilih program kalian yang pas, yang jelas. PPDB tidak ada kaitan dengan iya sama sekali. Gitu kan? Dan hindari itu kalau ada orang-orang yang di luar sana menjanjikan sesuatu untuk bisa diterima di SMA atau SMK negeri. Percayalah pada kemampuan diri sendiri, percayalah pada persyaratan diri sendiri. Kalau Allah udah berkehendak, gampang buat, pasti ada jalan. Ya Pak ya. Dan yang pasti juga satu lagi nih Pak, doa. Dengan dibuat Doa juga.
Baik, untuk ngobrol sore hari ini mungkin dicukupkan ya Pak ya. Boleh? Insya Allah nanti kita tampung lagi pertanyaan-pertanyaan lagi di lain kesempatan. Insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan kita akan ketemu lagi. Dan kalau misalkan masih penasaran tentang SMK 11, tentang PPDB di SMK 11, sistem pelaksanaan seperti apa, bisa langsung ke sekolahnya Pak ya. On the spot. On the spot, silahkan. Bisa tanya-tanya ada di ruang khusus, ruang ini. Ya, iya, boleh. Ruangan ini itu adalah lobby SMK 11 Bandung khusus untuk ruang informasi PPDB dari pukul 8 sampai pukul 14 ya, di garis bawahi itu. Dan yang diingatkan kembali untuk pendaftaran PPDB tahap 1, saya ulangi lagi ya Pak ya, karena takutnya ada yang lupa, kadang sempat kejadian Perbedaan nomor. kehilangan nomornya karena telat untuk pendaftaran dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni 2023 untuk tahap 1 dan tanggal 26 sampai 30 Juni untuk tahap kedua. Lebih lengkapnya mungkin nanti di IG bisa di-share lagi ya Pak ya. Informasi apapun yang berkaitan dengan PPDB pasti akan kita share di IG sekolah. Dan jangan lupa juga follow juga ya Pak ya, bagi yang belum, untuk kalau IG-nya SMK 11 itu official SMK 11 dari YouTube dari SMKN 11 Bandung, untuk tahu jurusan, pembiasaan kegiatan di sekolah kita seperti apa juga itu sudah ada di YouTube SMKN 11 Bandung ya Pak ya. Boleh ditanyain lah ya, ada di ngobrol kita di pertemuan yang ada. Nah itu juga boleh nanya nomor. Ada sih Pak, eksponya apa aja kata itu. Lebih kita bahas di ngobrol berikutnya ya, khusus untuk profil SMK 11. Kalau misalkan belum masih pertanyaannya masih ada tentang SMK 11, boleh nanti disampaikan di IG ya. Nanti mungkin admin kita yang akan memberikan, silakan untuk komen pertanyaan di bawah ini ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan kegiatan PPDB di tahun 2023 ini berjalan dengan lancar, sukses, dilancarkan dan dimudahkan semuanya. Dan bagi siswa-siswa di rumah, untuk calon siswa SMK atau SMA, tetap semangat, ikhtiar dan jangan lupa untuk berdoa ya. Dan bagi orang tua juga tetap semangat Bapak Ibu, berikan yang terbaik untuk anak kita dengan cara mensupport anak kita dengan pertama mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal untuk berkas-berkas khususnya karena kita pendaftaran secara online. Baik, itu saja, terima kasih sekali lagi Pak Purwanto. Tidak lupa juga kepada orang tua dan siswa. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya Hanimpa dari SMKN 11 Bandung dan Pak Purwanto dari SMKN 11 Bandung pamit undur dan kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.